Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami. Jadi, pada video kali ini kami akan mempresentasikan terkait dengan ujian akhir semester untuk mata kuliah audit sistem informasi. Nah, sebelumnya ada baiknya saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Komang Yudi Utama dengan NIM 1915091006. Kemudian dengan rekan saya yaitu Niputu Eli Sucahyani 1915091022 dan rekan saya yang terakhir yaitu Imadi Bagus Alfiantara dengan NIM 1915091037. Nah, baik, untuk masuk ke pembahasan, jadi ada baiknya kita mengetahui apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada tujuan domain yang akan dijelaskan oleh teman saya Alfiantara, kemudian yaitu pihak yang diaudit, saya sendiri akan menjelaskan, kemudian langkah-langkah audit akan dijelaskan oleh Deputi Elis Cahyani, dan yang terakhir yaitu permasalahan atau kekurangan akan kembali dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, untuk tujuan audit akan dijelaskan oleh saya Alfiantara. Mengenai tujuan domain, yang pertama itu domain dari APU ke-8, di mana mengelola hubungan antara bisnis dan TI secara formal dan transparan yang menjamin fokus pada pencapaian tujuan bersama dan bagi hasil perusahaan yang sukses dalam mendukung tujuan strategis dan kendala anggaran serta menoleransi risiko. Hubungan harus didasarkan pada saling percaya, menggunakan istilah terbuka dan dimengerti, dan bahasa yang sama dan kemauan untuk mengambil kepemilikan dan akuntabilitas untuk keputusan-keputusan kunci. Tujuan dari proses tersebut adalah membuat hasil yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan diri, kepercayaan akan TI, dan penggunaan sumber daya secara efektif. Kemudian domain 09, yaitu menyelaraskan layanan TI dan tingkat layanan dengan kebutuhan perusahaan dan harapan, termasuk identifikasi, spesifikasi, desain, penerbitan, perjanjian, dan pemantauan layanan TI, tingkat layanan, dan indikator kerja. Tujuan dari proses tersebut adalah memastikan bahwa layanan TI dan tingkat layanan memenuhi kebutuhan perusahaan saat ini dan masa mendatang. Lalu ada domain ke-10 atau APO 10, memastikan bahwa layanan TI terkait disediakan oleh semua jenis pemasok yang memenuhi persyaratan perusahaan termasuk pemilihan pemasok, manajemen hubungan, manajemen kontrak, dan meninjau serta memantau kinerja pemasok untuk efektivitas dan kepatuhan. Kemudian ada domain APO 11 yang mendefinisikan dan mengkomunikasikan persyaratan kualitas dalam sebuah proses, prosedur, dan hasil perusahaan termasuk kontrol, pemantauan, dan bukti penggunaan praktik dan upaya terus-menerus standarisasi, perbaikan, dan efisiensi. Tujuan dari proses tersebut adalah memastikan pencapaian solusi dan layanan yang konsisten untuk memenuhi persyaratan kualitas perusahaan dan memenuhi kebutuhan stakeholder. Kemudian ada domain 12, APO 12, di mana secara terus-menerus mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko TI terkait dalam tingkat toleransi yang ditetapkan oleh manajemen eksekutif perusahaan. Tujuan dari proses tersebut itu mengintegrasikan manajemen dari risiko TI perusahaan dengan keseluruhan IRM atau Enterprise Risk Management dan menyeimbangkan biaya dan keuntungan dari mengelola risiko TI perusahaan. Kemudian ada domain APO 13 yang mendefinisikan, mengoperasikan, dan mengawasi sistem untuk memanajemen keamanan informasi. Tujuan dari proses tersebut adalah menjaga agar dampak dan kejadian dari insiden keamanan informasi masih berada pada level risiko yang dapat diterima oleh perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, baik, jadi di sini saya akan melanjutkan terkait dengan pihak yang diaudit. Nah, untuk pada laporan kali ini atau presentasi kali ini, kami menggunakan pihak yang diaudit yaitu Universitas
17 Agustus di mana kegiatannya adalah menganalisis layanan TI pada SIM atau Sistem Informasi Manajemen Universitas 17 Agustus beserta pengguna dan penanggung jawab dalam pengelolaan sistem TI. Nah, kemudian ini merupakan tampilan dari Sistem Informasi Manajemen Universitas 17 Agustus. Dan yang terlibat dalam penelitian tersebut yaitu mahasiswa Informatika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dosen Informatika, dan juga staf BSI. Nah, dari proses audit tersebut yaitu proses atau domain APO 12 mencakup manajemen risiko, dan APO 12 Maturity Measurement berada pada level Predictable Process dengan skor 3,6. Proses ini menjadi proses dengan nilai yang sangat rendah, yaitu dari nilai yang ada pada proses APO lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah audit domain APO 08 sampai APO 13. Yang pertama di sini adalah langkah-langkah audit dari domain APO 08 mengenai pengelolaan hubungan. Langkah yang pertama yaitu ada APO 08.01 memahami ekspektasi bisnis. Kemudian yang kedua, APO 08.02 mengidentifikasi peluang, risiko, dan juga kendala TI untuk meningkatkan bisnis. Yang ketiga, APO 08.03 yaitu mengelola hubungan bisnis. Yang keempat, berkoordinasi dan berkomunikasi. Dan yang kelima, memberikan masukan untuk perbaikan layanan secara berkesinambungan. Langkah yang selanjutnya adalah audit domain APO 09 mengenai pengelolaan perjanjian layanan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi layanan TI, yang kedua katalog layanan yang mendukung TI, yang ketiga menentukan dan menyiapkan perjanjian layanan, yang keempat memantau dan melaporkan tingkat layanan, dan yang terakhir meninjau perjanjian dan kontrak layanan. Langkah yang ketiga selanjutnya adalah domain APO 10 mengenai pengelolaan pemasok. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan dan kontrak pemasok. Yang kedua, memilih pemasok. Yang ketiga, mengelola hubungan dan kontrak pemasok. Yang keempat, mengelola risiko pemasok. Yang kelima, memantau kinerja dan kepatuhan dari pemasok. Langkah yang keempat selanjutnya adalah domain APO 11 mengenai pengelolaan kualitas. Langkah yang pertama yaitu membangun Quality Management System atau QMS. Yang kedua, menetapkan dan mengelola standar, praktik, dan juga prosedur kualitas. Yang ketiga, fokus manajemen kualitas kepada pelanggan. Yang keempat, melakukan pemantauan, kontrol, dan ulasan kualitas. Yang kelima, mengintegrasikan manajemen kualitas ke dalam solusi untuk pengembangan dan pemberian layanan. Yang keenam, memastikan perbaikan yang berkelanjutan. Langkah yang kelima selanjutnya adalah audit domain APO 12 mengenai pengelolaan risiko. Yang pertama, mengumpulkan data. Langkah yang kedua, menganalisis risiko. Kemudian yang ketiga, mempertahankan profil risiko. Yang keempat, mengartikulasikan risiko. Yang kelima, menentukan portofolio tindakan manajemen risiko. Dan yang terakhir, menanggapi risiko. Domain yang terakhir adalah APO 13 mengenai pengelolaan keamanan. Langkah-langkah yang pertama adalah membangun dan memelihara Information Security Management System atau ISMS. Yang kedua, menetapkan dan mengelola rencana penanganan risiko keamanan informasi. Yang ketiga, memantau dan meninjau Information Security Management System atau ISMS. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, permasalahan dan kekurangan. APO 08 yaitu tidak tepatnya penetapan ekspektasi bisnis sebab berhubungan dengan cepat atau dinamisnya perubahan bisnis.
memungkinkan adanya kekeliruan dalam komunikasi antara auditor dan pihak yang diaudit. Nah, kemudian yaitu APO 09, kemungkinan tertinggalnya salah satu indikator dalam mengaudit layanan SCTI pada perusahaan. Kebutuhan layanan yang kurang terdefinisikan dengan baik juga akan berpengaruh pada audit layanan SCTI yang tidak maksimal. Terus ada APO 10, yaitu tidak seragamnya layanan TI pada sebuah perusahaan akan menyebabkan komunikasi atau hubungan dengan supplier kurang terjalin dengan baik. Pada saat dilakukan pengauditan, akan menimbulkan risiko yang terkait dengan non-performing supplier dan kepastian terkait harga yang kompetitif kurang diketahui. Selanjutnya, APO 11, yaitu ketika masalah TI dalam perusahaan cukup kompleks, akan menimbulkan pencapaian solusi yang cukup lama, dan layanan yang tidak konsisten untuk memenuhi persyaratan kualitas perusahaan dan pemenuhan kebutuhan stakeholder. Terus untuk APO 12, yaitu risiko yang tidak cepat ditemukan dengan domain ini akan berdampak pada keseimbangan biaya dan keuntungan dari mengelola permasalahan tersebut. Kemudian kesalahpahaman dalam menanggapi risiko akan berpengaruh pada saat mengintegrasikan risiko tersebut. Nah, yang terakhir yaitu APO 13, karena domain ini sangat erat kaitannya dengan mengoperasikan dan mengawasi sistem untuk manajemen keamanan sistem informasi, maka akan sangat bergantung pada kompetensi auditornya juga. Sebab kemampuan auditor dibutuhkan agar dampak dan kejadian dari insiden keamanan informasi masih berada pada level resiko yang dapat diterima oleh perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami terkait dengan ujian akhir semester mata kuliah Audit Sistem Informasi. Saya ucapkan terima kasih.